Sport Implement, nama saya Sarul Arija. Saya Rio Ramadhani. Dan di video kali ini kita akan membahas upgrade apa aja sih dari Orthosec Hyperblast 2.1 ke Hyperblast 3.0. Langsung saja, yang aku pegang ini adalah artikel terbaru dari sepatu running Orthosec Hyperblast 3.0. Dan untuk yang dipegang Kak Rio ini adalah sepatu running dari Orthosec Hyperblast 2.1. Di sini kita akan membahas apa aja sih upgrade tentunya nih dari artikel sepatu ini, karena memang silo dari Hyperblast ini benar-benar bestseller, jadi banyak-banyak teman-teman ini yang menunggu generasi ke generasi sepatu ini. Dan di sini Kak Rio ini sebagai mungkin yang pernah mencoba ya. Bener ya. Jadi saya bisa dibilang pemula nih. Terakhir itu kan saya beli sepatu ini dan ternyata nggak lama kemudian datang nih generasi berikutnya 3.0. Jadi memang for information aja, kalau untuk Hyperblast 2.1 ini saking larisnya dia itu artikelnya sama, cuman dia rilis beberapa colorway yang unik, ada edisi spesial edisi. Jadi memang saking larisnya, saking nyamannya juga mungkin untuk artikel sepatu ini, jadi memang banyak varian warna yang rilis. Dan mungkin langsung aja, yang pertama kita akan membahas perbedaannya. Yang signifikan di artikel sepatu ini yaitu tentunya di bagian upper. Oke, untuk pengalaman Kak Rio nih memakai Hyperblast 2.1 gimana nih untuk yang dirasakan di bagian uppernya? Selama ini sih pemakaian aku buat di sepatu Hyperblast 2.1 ini cukup nyaman. Karena rutin ya mas, jadi kayak setiap hari juga untuk harian kadang ya males ganti sepatu lah, pakai sepatu ini nyaman-nyaman aja. Karena kemarin sebelum beli itu cek-cek juga, ternyata ini memang lumayan cocok untuk daily. Oke. Jadi memang untuk artikel sepatu Hyperblast ini memang direkomendasikan untuk daily run, gitu. Memang karena dari segi midsole memang sangat bouncy dan responsif. Untuk mungkin aku sedikit bahas ya terkait dengan upper. Untuk di upper T2.1 ini sekilas dia memang sudah sangat breathable karena dia tipis dan sirkulasi udara sangat baik. Jadi mau dipakai dalam jangka lama, dalam jangka atau lari jarak jauh itu memang di kaki itu tetap terasa dingin, adem. Nah gitu. Lalu ada sedikit perubahan nih Kak dari 2.1 ke 3.0. Jadi sekilas kalau ditambah detailnya ini, lubang-lubang di bagian upper ini memang terlihat lebih lebar di Hyperblast 3.0. Cuman kalau lebih dalam lagi, bahwasanya di upper 3.0 ini malah dia ada pelapisannya di dalam. Jadi ada double-nya. Seperti itu. Jadi nanti kita juga akan bahas bobotnya karena ini pasti akan berpengaruh signifikan di bagian upper ini. Seperti itu. Kalau sekilas ya sekali lagi ini untuk lubang dia memang lebih besar, tapi entah kenapa soal breathable sepertinya di 2.1 ini lebih adem dan lebih ringan. Mungkin sekilas seperti itu. Oke, langsung kita menginjak di lidah. Lah, untuk lidah ini tidak ada pembaruan yang signifikan. Kalau di 3.0 seperti apa nih Kak Rio? Nah, di sini sih lembut dan nyaman ya. Jadi tidak terasa terganggu lah di kaki, nyaman. Dan dia masih tipis ya? Masih aman. Oke, aman ya. Jadi memang untuk saya bedakan di lidah, di bagian lidah ini khususnya, dia aman aja, tidak ada pembaruan yang signifikan, sama-sama tipis. Jadi memang ya overall oke lah. Karena mungkin di 2.1 dia sudah sempurna di bagian lidah, di 3.0 dia tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin ada sedikit cover itu ya, mungkin ini detail lubang. Kalau di 2.1 itu dia untuk lubangnya full di sampai atas. Nah seperti itu. Tapi kalau di 3.0 mungkin nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak dibandingkan di 2.1.
Memang Oke. terlihat agak apa ya, sporty gitu ya. Jadi memang untuk lidah dia memang nggak terlalu mengaruhi juga sih untuk performa di sepatu. Oke, lanjut kita di tali. Tali juga dia sama-sama menggunakan tali pipih satu layer. Ini sekali lagi dia juga tidak ada pemboran yang signifikan di bagian tali. Tadi untuk kondisi sepatu daily runner memang nggak ada masalah yang terkhusus lah untuk tali seperti ini, karena memang udah paling cocok. Dia ada detail gripnya, jadi memang agar tidak mudah lepas untuk di bagian tali. Oke, menginjak ke padding di heel untuk di 3.0, di mana Kak Rio setelah memakai beberapa bulan untuk di 2.1 ini. Untuk 2.1 ini karena Khususnya di padding ya, di padding di heelnya gimana? Karena pemakaian sih udah 2 bulanan ya, lebih lah. Itu terasa nyaman aja, dan bagian kaki sini sih nggak terlalu apa ya, sakit atau Tapi untuk pemakaian Hyperblast nih belum pernah mengalami blister atau hal yang serupa. nggak sama. Aman ya, itu Aman. memang blister itu nggak hanya faktor sepatu aja sekali lagi, jadi memang blister itu biasanya disebabkan bahwasanya malah di kaos kaki itu bisa banget. Tapi untuk padding ini informasi juga, jadi untuk Hyperblast ini di artikel 2.0 ke 2.1 memang dia sama. Cuman ada perbedaan di padding. Cuman kalau di 2.1 ke 3.0 untuk bagian padding khususnya, ini menurut saya, menurut kami pribadi ini ada sedikit pembaruan. Kalau di 3.0 itu di bagian atasnya ini sedikit agak tebal. Nih, iya ada sedikit agak tebal. Ini memang biasanya memang ini kantalan bener kan. Ini agar pastinya ini terlihat akan lebih nyaman banget ketika mempunyai padding di bagian heel ini sangat tebal. Oke, lanjut kita ke bagian inti yaitu midsole. Ini dari midsole 3.0 ini dia sudah menggunakan midsole terbaru yaitu dari Cumulus Foam Orthus X. Andalannya Orthus ya. Andalannya karena memang udah aman banget lah untuk teknologi tersebut. Lalu untuk pembaruan di 3.0 untuk teknologinya sama, dia menggunakan Cumulus Foam. Tetapi mungkin ada sedikit perbedaan desain. Oke, kalau suka melihat secara detail nanti kita tampilkan. Nah di sini benar-benar ada sedikit perbedaan ya. Nanti pastinya juga akan berpengaruh gimana teknologi ini berfungsi secara bouncingnya, secara responsif. Sekali lagi Mbak Aryo, untuk pemakaian 2 bulan ya, tadi memakai Hyperblast 2.1, merasakan midsole Cumulus Foam ini gimana yang dirasakan? Karena aku pakai ini untuk harian ya. Untuk daily training, Untuk daily training nyaman banget lah, empuk, dan selama pemakaian dari awal pemakaian sampai mungkin kemarin ya terakhir itu oke lah, nggak terlalu yang keras, empuk banget nggak, tapi nyaman, responsif ya. Jadi memang bener. Teknologi Cumulus Foam ini memang kalau secara sekilas dia memang bouncy banget, tebel banget. Iya. Cuman kalau dibilang empuk banget juga enggak. Soalnya kalau teknologi midsole yang terlalu reboundnya itu terlalu empuk, itu memang di kaki memang terasa sangat capek. Jadi dia kurang responsif. Nah, kenapa di upgrade 3.0 ini menggunakan teknologi Cumulus Foam ya? Mungkin sekali lagi itu karena untuk teknologi reboundnya udah sangat mumpuni. Oke, untuk di midsole sudah, kita lanjut akan membahas di bagian outsole. Oke. Ada juga perbedaan untuk dari desain outsole dari Orthus X ini. Terlihat jelas ya. Cuman tetap dia dilapisi rubber dengan titik-titik tumpu yang dibilang ya titik-titik yang khusus aja, karena memang rubber ini mungkin di beberapa video saya juga banyak membahas di rubber bagian ini memang penyumbang bobot sepatu
paling berat. Ya seperti itu Pak. Jadi memang rubber itu penting karena agar sepatu kalian itu nge-gripnya bagus di medan apapun. Tetapi jangan terlalu full. Biasanya memilih sepatu yang menggunakan rubber full itu memang biasanya menyumbang sepatu bobot yang paling berat seperti itu. Ya sekali lagi agar sepatu kalian awet, lalu di medan apapun cocok. Jadi salah satunya memilih di artikel sepatu yang mengurai rubber dengan titik tumpu yang sangat penting. Berarti aku nih sebagai pemula ini udah cocok banget nih untuk milih sepatu ini nih Mas. Oke, ini sebagai pemula dan mau dipakai dengan level apapun untuk daily running itu memang rekomendasi banget Kak Reni pakai artikel Hyperblast 2.1 maupun 3.0 ini. Berarti nggak salah beli nih ya. Oke, benar banget. Upgrade nih kayaknya nih. Dan yang paling penting kita akan membahas harga. Oke, kalau di Hyperblast 2.1 ini kan retail ya, kita membahas retail itu di 750.000. Nah, tetapi walaupun ada pembaruan yang di bagian upper, di bagian midsole dan sebagainya, upgrade di 3.0 ini dia tetap memakai retail price-nya 750.000. Nah, ini yang paling keren. Jadi dari ada pembaruan teknologi yang lumayan lah dari Orthosec ini, tetapi dia tidak menaikkan retail price-nya. Nah, seperti itu. Dan terakhir kita akan membahas bobot. Ini yang paling penting. Jadi buat squat, jangan squat semuanya, biasanya kan sepatu running, wah aku pengen sepatu yang ringan dan sebagainya. Nah, ini kita akan tes langsung di Hyperblast 2.1 ini. Kita pakai sampel di size 41 ya. Size 41 ini kan size yang mungkin dominan lah yang dipakai warga ukuran Indonesia standar lah yang dipakai ini. Kita akan memakai sampel di 41. Oke, kita timbang dulu ya. Oke, lanjut kita di Hyperblast 2.1 di size 41. Dia memiliki bobot di 232,2 gram. Wow, enteng banget. Itu di bawah 250 gram itu tergolong ya sepatu yang super ringan lah seperti itu. 232,2 gram. Oke, untuk Hyperblast 2.1 udah, kita lanjut di Hyperblast 3.0. Untuk 3.0 ini memang ada sedikit perbedaan ya, memang agak sedikit berat ya. Sekali lagi kita yang dibahas tadi yaitu mempunyai bobot 243,2 gram. Nah, sekali lagi ini ada perbedaan sedikit yang aku bahas tadi di awal, mungkin di bagian upper. Jadi kalau di 2.5 perbedaannya yang perlu kita garis bawahi, di 2.1 ini mempunyai upper yang breathable, sama-sama menggunakan Jaguar mesh untuk bahannya, tapi di 2.1 ini dia menggunakan single mesh. Kalau di 3.0 dia sama-sama Jaguar mesh tapi dia ada double-nya. Nah, ini yang perbedaannya signifikan. Mungkin yang buat bobotnya juga bertambah ya? Ada perbedaannya sedikit lah, yang tentunya bagian upper ini yang mempunyai perform atau bakal terasa yang dipakai nanti buat pelari. Oke. Mungkin overall itu ya yang kita bahas untuk upgrade apa aja dan perbedaan dari artikel Hyperblast 2.1 ke Hyperblast 3.0. Oke, mungkin untuk sekian video review singkat dari kita. Yang pasti semoga video ini akan membantu teman-teman ketika nanti mau belanja di store Jasport Indonesia. Sangat membantu ini. Biasanya kan teman-teman kalau mau beli kan harus search dulu nih. Apa sih perbedaannya? Apa sih rekomendasi yang perlu kita pakai yang cocok untuk daily running, untuk race day dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Komen di bawah kalian mau kita bikinkan review sepatu apa lagi nih. Oke, see you.